topik yang lagi hot ini kelihatannya dibahas di acara strategi bisnis. Silakan Prof. Roni. Sahabat Max FM dimanapun Anda berada. Hari ini kita bahas tentang potret besarnya adalah analisis industri tentang sebuah usaha. Izinkan saya untuk memulai bertahap. Ketika kita melakukan pergerakan di dalam pasar, maka yang harus diidentifikasi pertama adalah apa yang jadi faktor pendorong. Nah, faktor pendorong itu bahasa Inggrisnya disebut driving forces. Jadi apa faktor pendorong? Saya beri satu contoh. Perhotelan, faktor pendorong salah satu di antaranya adalah acara meeting, eksibisi, pariwisata macam-macam, gitu ya. Nah, sehingga ketika orang mau melakukan usaha di perhotelan, maka dia harus tahu berapa frekuensi, berapa banyak ini nanti kegiatan. Jadi kita contoh di Labuan Bajo. Sebelum Labuan Bajo dikembangkan, pertanyaan pertama adalah bagaimana orang minat dengan Labuan Bajo. Nah, maka muncul di sana. Maka pertanyaan, siapa yang kemudian menggerakkan faktor yang kita sebut driving forces tadi, faktor pendorong? Itu disebut prime mover, penggerak utama. Nah, penggerak utama dalam sebuah industri itu bisa existing player, pemain yang ada tapi besar. Bisa asosiasi industri, dan bisa pemerintah. Dalam hal tertentu, pemerintah Indonesia itu sering turut campur, mengintervensi pergerakan di pasar. Salah satu yang tadi disebut misalnya adalah soal Starlink, gitu kan. Itu pemerintah mengintervensi. Nanti kita akan bahas di sana. Jadi yang pertama ada faktor utama, pendorong utama disebut driving forces. Yang kedua adalah siapa penggerak utamanya yang menggerakkan driving forces tadi. Nah, kalau sudah begitu, maka muncul pertanyaan, siapa orang yang bergerak pertama kali? Yang disebut sebagai first mover. Jadi kalau penggerak utama kan prime mover. Nah, ini disebut first mover. Siapa pemain awal? Saya beri satu contoh lah, untuk teh itu ada teh botol sosro, gitu. Air kita tahu kan ada aqua dan seterusnya. Nah, jadi kita tahu siapa pemain yang pertama. Di dalam pemasaran itu ada 21 hukum pemasaran yang tak tergantikan. 22 immutable laws of marketing. Hukum yang pertama adalah lebih baik menjadi yang pertama daripada yang lebih baik. Karena di situ dia sudah investasi nama duluan. Contoh, pasta gigi di Indonesia itu orang suka mengatakan odol. Mana odolmu? Begitu kan? Odol itu sebetulnya adalah brand. Pada zaman Belanda ada brand namanya odol. Waktu saya kecil itu ditanya, Hondamu apa? Honda sebetulnya kan merek. Sama seperti hari ini kalau kita pesan air minum di restoran atau di kafe, kita bilang, saya mau Aqua. Tapi kita diberi Fit, diberi Cheers, diberi Club, nggak pernah marah. Gitu kan? Karena sebetulnya orang yang atau pihak yang bermain pertama itu kemudian cenderung menjadi generik. Nah, pemain-pemain awal ini dia akan punya kecenderungan untuk cepat membesar. Ketika dia membesar, dia yang mendiktekan pasar sesuai dengan maunya dia. Diatur pasar ini. Aturannya biasanya yang dilakukan adalah supaya tidak ada pemain baru yang dengan mudah bisa masuk. Karena itu pemain-pemain besar seperti Danone, Asahi Water, begitu ya. Mereka itu Danone dari Prancis, Asahi Water dari Jepang. Mereka kalau masuk, mereka cenderung membeli existing. Jadi perusahaan yang sudah ada. Karena mereka tidak mau harus masuk dengan berbagai perizinan dan macam-macam lah. Nah, itu kemudian disebut sebagai entry barrier, yaitu hambatan untuk masuk ke pasar. Hambatan untuk masuk ke pasar itu oleh pemain besar, pemain yang lama, itu seringkali akibat ada relasi yang kuat dengan pemerintah. Kalau di Indonesia, kemudian mengusulkan dibuatnya peraturan, undang-undang segala macam, yang pada intinya adalah
membuat mereka lebih leluasa bergerak, tapi pada saat yang sama mempersulit hadirnya pemain baru. Nah, ini sangat berbahaya menurut saya buat pasar, karena pasar bisa tertutup potensinya dari akses kepada produk, barang, atau jasa yang lebih baik, lebih berkualitas. Kan